puji Tuhan, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, kita akan berdoa dan kita mohon kemurahan Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang di dalam Yesus Kristus. Kami merendahkan hati kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, berikan kami pengertian agar kami mengerti akan setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, yang terkecil mengalahkan yang besar. Ya. Tema yang terkecil mengalahkan yang besar. Saya ambil dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ya. Ayat yang ke 49 dan 50 ya. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya dan diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dai orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dainya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan, dengan kisah pengalaman, yaitu perkelahian Daud dengan Goliat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Goliat adalah seorang panglima perang dalam peperangan antara Filistin dan Israel dalam pemerintahan Raja Saul. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Daud adalah 8 bersaudara dari keluarga orang tua yang bernama Isai dari Bethlehem Efrata. Di dalam keluarga Daud, orang yang terkecil, orang yang tidak begitu diperhitungkan. Ya, ketika Samuel datang untuk mengadakan satu upacara, yaitu upacara pengurapan untuk penggantian Saul, karena Saul telah memberontak Tuhan, sehingga pemerintahan Saul ditolak oleh Tuhan. Harus ada pengganti, orang yang cocok dengan hatinya Tuhan. Nah, Daud dalam maju peperangan, di dalam satu pertempuran, dalam satu peperangan, sebelum terjadi perang fisik, ada yang namanya perang saraf. Apa itu perang saraf? Perang saraf itu diawali dengan yang namanya intimidasi atau penolakan secara pribadi. Ya. Intimidasi yang diawali dari keluarga saudara tertua, yaitu kakak Daud, orang yang pertama, yang bernama, di sini saya bacakan, ya, yaitu yang namanya Eliab. Tidak ada ya? Eliab ketika melihat kedatangan Daud di dalam medan pertempuran, Eliab marah-marah. Ya. Eliab marah-marah. Kenapa Eliab marah-marah? Ya, coba dibaca di dalam ayat yang ke-28.
Ayat ini berkata begini, Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apakah yang telah kuperbuat hanya bertanya saja? Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Saudara, yang namanya intimidasi itu selalu ada. Daud mendapatkan satu intimidasi, mendapatkan satu perlakuan, sambutan dari kakak tertua yang tidak enak. Ya. Tetapi satu hal yang dilakukan oleh Daud. Apa yang dia lakukan? Intimidasi semacam ini tidak boleh dilayani. Harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Sebab kalau intimidasi ini dilayani, maka akan membawa dampak menurunkan mental, menurunkan rohani, menurunkan iman. Maka satu-satunya Daud harus meninggalkan kakaknya dan berpaling kepada orang lain, walaupun itu saudara tertua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, intimidasi yang kedua yaitu ayat yang ke-32, ya. Berkatalah Daud kepada Saul, ya, janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat 33, perhatikan. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari muda, masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara, intimidasi dari Saul, seorang pemimpin tertinggi. Saudara, dia tidak bisa menerima tawaran Daud. Walaupun perkataannya Daud itu meyakinkan, tetapi melihat poster tubuh Daud yang masih muda, yang masih remaja, ya, belum akil balik, belum dewasa, dikatakan tidak mungkin kamu melawan dia. Jangankan mengalahkan, melawan saja tidak mungkin. Saudara, kalau yang ini tidak boleh dibiarkan. Ya, kalau yang ini tidak boleh dibiarkan. Yang ini harus direspon. Ya. Ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkapnya, menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu.
karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, seorang pemimpin yang tertinggi, yang sudah merendahkan Daud, tetapi Daud tidak menaruh hati. Walaupun dia direndahkan, walaupun dia diintimidasi, tetapi Daud tetap meyakinkan kepada yang namanya seorang pemimpin. Dengan cara apa? Dengan dia memberikan satu kisah, menceritakan pengalamannya pribadi dengan Tuhan, di mana Daud sudah terlalu sering mendapatkan satu pengalaman dengan Tuhan. Ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya, ketika kambing domba itu diterkam oleh singa, diterkam oleh beruang atau mungkin binatang yang lain, Daud berhasil untuk melepaskan dari cengkeraman singa itu. Dan apa yang dialami oleh Daud itu disampaikan kepada Saul. Ya, apa respon Saul, saudara? Ya, perhatikan. Ayat yang ke-37 bagian B, kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, inilah seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang hebat, bisa mengerti bahasa, bisa mengerti penjelasan, bisa memahami apa yang disampaikan orang bawahannya. Walaupun hanya seorang Daud, anak yang masih muda, yang masih remaja, tetapi mengerti akan bahasanya orang bawahannya. Saul seorang pemimpin tertinggi, raja pada waktu itu, tetapi dia mengerti bahasanya seorang Daud. Dan satu hal, Daud dalam menghadapi pertempuran, dalam menghadapi peperangan, bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, betapa pentingnya menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering menghadapi masalah-masalah intimidasi, direndahkan, ya, tidak dihiraukan, tidak diperhatikan. Pendapatnya tidak diindahkan, pendapatnya tidak diterima oleh orang lain. Saudara, jangan takut. Kalau memang saudara adalah orang percaya, Bapak Ibu Saudara adalah orang beriman, mari andalkan Tuhan. Minta hikmat Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana Daud bisa menang dalam menghadapi masalah itu? Yang terakhir, saudara perhatikan ayat yang ke-38. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudara, Daud dalam satu pertempuran, Daud dalam satu peperangan, yang terakhir yang dia lakukan, tidak memberi kesempatan sedikit pun oleh lawan. Begitu lawan bergerak maju, Daud bergerak lebih cepat. Itulah yang membuat Daud berhasil. Ya. Kenapa? Karena Daud ada dalam pimpinan Tuhan.
Daud ada dalam pertolongan Tuhan. Jadi Daud bergerak maju tepat seperti apa yang Tuhan gerakkan. Ya, sekali lagi saya katakan, Daud bergerak maju tepat seperti apa yang Tuhan gerakkan. Kalau Daud tidak dituntun Tuhan, tidak dipimpin Tuhan, saya percaya sehebat-hebatnya seorang Daud, ini pahlawan ini sudah dilengkapi dengan pakaian lengkap dari tembaga, ya, dari kepala sampai ke kaki, tangan, tubuhnya seluruhnya sudah dilapisi dengan baja. Ya, tidak ada satupun yang akan terkena senjata. Dan Daud tidak mungkin bisa mengalahkan, tidak mungkin, sudah jelas. Tetapi ada satu yang Daud lihat, yang dia bisa kalahkan, yaitu di dahi. Di dahi ini ada satu lubang kecil yang tidak tertutup oleh yang namanya ketopong. Tidak tertutup, ada satu kecil. Dan itulah yang Daud lihat. Dan sasaran yang paling utama adalah dahi. Bukan dada, bukan yang lain-lainnya, tetapi dahi. Ini saudara. Mengapa harus dahi? Karena memang itulah yang bisa diserang oleh Daud. Selain dahi tidak ada yang bisa. Oleh karena itu, Daud mengambil satu kesempatan yang terbaik. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam kita menghadapi persoalan, masalah, problem yang begitu flik, yang sudah begitu tertutup, tidak ada salah, tidak jalan keluar sedikit pun. Tetapi kita, ketika kita mengikut sertakan Tuhan, Daud berkata, ya, Daud berkata demikian. Ayat yang ke-46 berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan memenggal engkau. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Tujuan yang paling utama adalah supaya seluruh bumi tahu, orang Israel tahu, seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, utamakan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara mengutamakan Tuhan, walaupun Bapak Ibu Saudara mungkin dianggap yang terkecil di antara yang kecil, jangan khawatir, jangan takut. Penyertaan Tuhan sempurna buat Bapak Ibu Saudara. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat Bapak Ibu Saudara. Korban Kristus sempurna untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang bimbang, sedang takut, sedang khawatir, sedang gelisah, hari inilah saatnya Bapak Ibu Saudara menghadap kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi suatu masalah. Saudara adalah orang-orang yang menang, bukan orang-orang yang kalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa bahwa saudara-saudara kami yang sedang menghadapi persoalan masalah,
problem dalam rumah tangga, masalah anak-anak, masalah keluarga, masalah pekerjaan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Mungkin mereka sakit, tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong Bapa. Tangan kuasa-Mu menolong mereka, tangan kuasa-Mu menopang mereka, tangan kuasa memberikan hikmat buat mereka, agar mereka semua dapat menghadapi setiap masalah yang mereka hadapi, supaya dunia tahu, supaya seluruh bumi tahu, supaya keluarganya tahu, supaya saudara-saudaranya tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang memelihara setiap orang yang percaya. Pemeliharaanmu sempurna, pengorbananmu di atas kayu salib sempurna untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.